Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nida Putrawati dengan NIM 231915506. Analisa UI UX Sistem Informasi Penjualan berbasis mobil menggunakan metode prototype. Materi yang saya akan bahas ialah yang pertama latar belakang. Adanya tinjauan pustaka, yang pertama analisa, yang kedua UI UX design, yang ketiga sistem informasi, yang keempat penjualan, yang kelima metode mobile, yang keenam metode prototype. Di sini ada juga metode penelitian. Yang pertama, satu tempat dan waktu penelitian. Yang kedua ialah bahan dan alat penelitian. Yang ketiga, cara kerja penelitian. Yang keempat, analisa data penelitian. Yang kelima, kerangka penelitian. Di tinjauan pustaka terdapat penelitian yang relevan dan seluruhnya akan mencakup ke jadwal penelitian. Latar belakang. Di sini saya akan membahas latar belakang. Banyak perubahan yang terjadi di setiap zaman termasuk teknologi yang kian berkembang. Detlin et al. 2020. Hasil survei yang digunakan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia atau APJ diperoleh perkembangan teknologi di Indonesia pada tahun 2019 dan 2023. Pertumbuhan 4,49% teknologi informasi seperti bisnis mobile komersi memberikan kemudahan akses informasi dan transaksi elektronik melalui perangkat bergerak. Perkembangan aplikasi mobile memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang perdagangan dan penjualan. Beberapa perusahaan penjualan masih menggunakan metode manual yang melibatkan kunjungan langsung ke toko-toko untuk memperkenalkan produk dan melakukan transaksi sehingga membuang waktu. Meningkatkan efisiensi penjualan yang mengatasi tantangan tersebut diperlakukan adopsi sistem penjualan berbasis aplikasi mobile. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pembelian konsumen, tetapi juga memperluas jangkauan pasar bagi perusahaan penjualan. Di sini ada hipotesis utama. Penggunaan metode prototype dalam pengembangan sistem informasi penjualan berbasis mobile akan meningkatkan kepuasan pengguna atau user satisfaction dan efisiensi pengguna atau user efficiency dibandingkan dengan metode perkembangan yang konvensional. Di sini ada juga tinjauan teori. Yang pertama, analisa. Menurut Ahmadi dan Supriyono 2006, 89, analisa dapat diartikan sebagai upaya penelusuran terhadap peluang, hambatan, atau sumber daya yang relevan dalam suatu konteks. Konteks proses analis juga mencakup pembagian suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dengan tujuan memahami karakteristik fungsi dan interkoneksi antara bagian-bagian tersebut. Keberadaan analisis menjadi sangat penting mengingat sifat lingkungan yang dinamis dan seringkali berubah dengan sangat cepat. Widianto et al. 2018. UI UX design ialah user interface atau UI adalah ketika sistem dan pengguna dapat berinteraksi satu sama lain melalui perintah seperti menggunakan konten dan memasukkan data. Sedangkan UI experience atau UX diartikan sebagai pengalaman pengguna yang berkaitan dengan reaksi, ekspresi, perilaku, emosi, dan pikiran pengguna ketika menggunakan sistem. Yasmin dan Atmojo 2022. Yang kedua ialah sistem informasi. Menurut Jonisya 2020, sistem informasi dapat dijelaskan sebagai integrasi berbagai komponen teknologi informasi berkolaborasi dan untuk menghasilkan informasi. Tujuan utama untuk memfasilitasi aliran komunikasi di dalam suatu organisasi atau kelompok. Madianto dan Rido 2021.
Penjualan merupakan salah satu fungsi pokok yang dijalankan dalam kegiatan pemasaran suatu produk oleh organisasi pemasaran yang bertujuan untuk mengantarkan produk barang pada konsumen. Aktivitas ini memiliki signifikan yang tinggi, terutama mengingat kompleksitas dan ketatnya persaingan dalam dunia bisnis saat ini. Suparman 2018. Model adalah sebuah sifat yang menggambarkan kemampuan untuk bergerak atau digerakkan dengan bebas dan mudah. Selain itu, istilah model juga merujuk pada objek yang canggih serta teknologi yang mampu bergerak tanpa menggunakan kabel seperti smartphone, VDA, dan tablet. Karakteristik mobile juga dapat diartikan sebagai kendaraan bermotor yang memiliki kemampuan bergerak, menyerupai sifat bebas seperti air yang dapat mengalir kemanapun berada. Dan terakhir, prototipe. Prototipe adalah suatu proses yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan perangkat lunak dengan menciptakan model perangkat lunak. Model prototipe ini merupakan versi awal suatu tahapan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyajikan gambaran konsep, menguji desain, mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian relevan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penelitian relevan. Pertama, ada penulis. Deviani et al. 2022. Topik penelitian UI UX Design of Invertible Psychology Controlling Mobile Application Using Design Thinking Method. Metode pengembangan. Metode design thinking. Yang ketiga ialah hasil rancangan desain UI aplikasi mobile controlling psikologi yang tak terlukiskan menggunakan metode design thinking. Perbedaan dan yang terakhir, perbedaan terdapat pada rancangan sistem dihasilkan di mana objek penelitian adalah konseling psikologi dan juga metode penelitian menggunakan design thinking. Penulis Nurrahmani dan Herianto 2023. Topik penelitian ialah analisa dan rancangan UI UX aplikasi penjualan menggunakan metode design thinking pada CV multi-band auto service yang ada di Bekasi. Metode pengembangannya ialah metode design thinking, pengumpulan data user interface dan user experience. Hasil yang didapat rancangan UI UX aplikasi penjualan menggunakan metode design thinking pada CV multi-band auto service Bekasi. Perbedaannya terdapat pada rancangan sistem yang dihasilkan di mana objek penelitian adalah CV multi-band auto service Bekasi dan juga metode penelitian menggunakan design thinking. Yang ketiga ialah penulisnya Dumalang et al. 2023. Topik penelitian perencanaan UI UX aplikasi penjualan makanan berbasis mobile pada UMKM di Kota Manado menggunakan metode design thinking. Metode pengembangannya adalah metode design thinking. Hasilnya rancangan UI UX aplikasi penjualan makanan berbasis mobile pada UMKM di Kota Manado menggunakan metode design thinking. Terdapat dan perbedaannya terdapat pada rancangan sistem yang dihasilkan di mana objek penelitian adalah makanan dan juga metode penelitian yang menggunakan design thinking. Yang keempat adalah penulisnya Al-Muhtadi dan Junaidi 2021. Topik penelitiannya membahas tentang implementasi metode prototipe dalam membangun sistem informasi penjualan online pada toko herbal pahlawan. Metode pengembangan yang digunakan, metode prototipe. Hasilnya, aplikasi penjualan
berbasis website pada toko herbal, pahlawan yang menyediakan fitur stok, laporan penjualan, transaksi, dan mengolah data produk. Perbedaannya terdapat pada rancangan sistem yang dihasilkan di mana objek penelitian adalah tokoh herbal pahlawan. Di sini saya akan membahas metode penelitiannya. Yang pertama, ada tempat dan waktu penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari 10 Desember dan sampai dengan 7 Januari 2024 dengan lokasi penelitian berada di perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Bahan dan alat penelitiannya: A. Perangkat mobil. B. Perangkat lunak prototyping. C. Komputer. D. Perangkat lunak analisis UI UX. E. Kelompok pengguna atau responden. F. Kamera atau rekaman layar. G. Dokumentasi literatur. H. Kertas dan pulpen. Dan yang terakhir, I. Akses ke informasi penjualan berbasis mobile. Cara kerja kerangka berpikir. Di sini, pertama kita meneliti studi kasus atau studi penelitian berkembang menjadi pengamatan subjek. Di pengamatan subjek, misalnya kita ambil contoh, kita mengambil observasi ke PT Anugrah Mitra. Setelah kita melakukan observasi, kita melakukan perumusan masalah. Perumusan masalah kita bisa dengan karyawan, wawancara dengan direktur, dan pihak-pihak yang berwajib di PT Anugrah Mitra. Setelah melakukan perumusan masalah, kita melakukan pengumpulan data dan pengelolaan data. Di sini kita akan melakukan kuesioner terhadap karyawan, orang yang bekerja sama dengan PT Anugrah Mitra. Setelah kita melakukan pengumpulan data yang sangat baik dan sangat benar, kita melakukan analisis. Di sini ada beberapa peranan penting dalam analisis. Yang pertama, penilaian pendataan. Yang kedua, menentukan prioritas. Yang ketiga ialah konsistensi logis. Dan setelah melakukan analisis yang sangat rinci dan lengkap, kita akan menarik kesimpulan. Karena dalam sebuah laporan itu kita wajib menggunakan kesimpulan. Di sini saya juga membahas analisis data penelitian. Analisis data adalah suatu proses mengalih dan menyusun secara sistematis dan data yang telah didapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan mengorganisasikan data suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan desa menyusun ke dalam olah memilih yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Langkah-langkah analisis data yang diterapkan melibatkan A. Reduksi data, B. Penyajian data, dan yang terakhir C. Penarikan kesimpulan. Dan penarikan kesimpulan dari setiap analisis dari penelitian itu wajib ada kesimpulan. Penutup. Di sini saya akan menjelaskan jadwal penelitian. Di minggu pertama ada studi penelitian. Di minggu kedua kita melakukan kegiatan pengamatan subjek. Di minggu ketiga perumusan masalah. Di minggu keempat kita mengumpulkan data dan pengelolaan data. Di minggu kelima, analisis, dan di minggu keenam penarikan kesimpulan. Di sini saya akan menampilkan lampiran uji plagiat. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada sistem penjualan yang ada beberapa perusahaan saat ini
masih berjalan secara manual di mana staf penjual atau sales menawarkan secara langsung kepada customer serta mempromosikan produk knowledge secara langsung dengan bahan presentasi menggunakan sampel produk yang ada. Hal ini mengakibatkan banyak kendala pada saat perusahaan melakukan penjualan kepada customer apabila sampel yang dibawa oleh sales tidak lengkap sehingga diperlakukan tindakan agar di proses penjualan produk tidak lebih efektif. Oleh karena itu, penulis atau saya sendiri membuatkan analisis rancangan untuk aplikasi penjualan berbasis mobile dengan menggunakan metode prototype. Analisis ini dibuat agar dapat menjadi gambaran untuk perancangan program aplikasi penjualan yang akan digunakan atau dapat dipakai oleh pengguna atau customer agar proses penjualan menjadi semakin lebih efektif dan efisiensi. Di sini saya juga akan menampilkan daftar persangka. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.